Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang teori perilaku konsumen. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar tentang perilaku konsumen, nah kita itu akan belajar bagaimana cara konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa. Tentunya konsumen itu dalam mengalokasikan pendapatannya, itu kan mereka akan mengalokasikan tujuannya adalah untuk mendapatkan kepuasan yang maksimum. Makanya kita mempelajari yang namanya teori perilaku konsumen. Atau di bukunya Sadono Sukirno itu dikatakan bahwa ketika kita belajar tentang teori perilaku konsumen, itu kita akan mencoba menjawab dua hal. Yang pertama adalah kenapa konsumen membeli lebih banyak produk pada harga yang lebih rendah dan sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah barang yang dibeli berdasarkan pendapatan yang mereka punya. Jadi katakanlah ada sebuah perusahaan gitu ya, dia ingin membuat inovasi produk baru, varian yang baru. Dikatakanlah ketika dia akan mengeluarkan varian baru, jadi sebelum dia memasarkan produknya, ada satu hal yang harus dipikirkan oleh perusahaan terlebih dahulu, yaitu mengenai harga produk. Ya, jadi eh, berapa perusahaan itu harus menjual produk tersebut. Jadi katakanlah itu adalah produk makanan, seenak apapun makanannya, ya. Jadi profitabilitas perusahaan itu sangat bergantung pada penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan. Kenapa? Karena kita kembalikan lagi ke hukum permintaan. Apa itu? Semakin tinggi harganya, maka permintaannya akan semakin rendah. Semakin rendah harganya, maka permintaannya akan semakin tinggi. Jadi kita kembalikan ke sana. Jadi perusahaan juga harus paham ada di level mana sih konsumen ini dia itu rela membayar produk kita. Di mana batasannya? Itu perusahaan juga harus paham itu, ya. Makanya kita belajar yang namanya teori perilaku konsumen untuk memahami bagaimana sebenarnya perilaku konsumen, bagaimana cara mereka mengalokasikan pendapatannya sehingga mereka bisa mendapatkan kepuasan yang optimum. Nah, untuk memahami perilaku konsumen, di sini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal, ya, utilitas kardinal. Bagi kalian yang lupa apa tuh utilitas, utilitas adalah kepuasan ya. Berarti pendekatan utilitas kardinal atau saya singkat saja pendekatan kardinal gitu aja ya, biar lebih enak. Kemudian pendekatan ordinal. Ya, perbedaannya itu hanya terletak pada utilitasnya. Jadi kalau pendekatan kardinal kepuasannya itu dikuantitatifkan, jadi diangkakan kepuasannya. Jadi kepuasan punya nilai ya. Sedangkan kalau pendekatan ordinal, kepuasan itu tidak dikuantitatifkan. Jadi kalau menggunakan pendekatan ordinal, dia itu hanya mensyaratkan bahwa konsumen itu mampu meranking atau memberikan peringkat atas preferensi mereka terhadap barang dan jasa yang mau dibeli atau dikonsumsi. Ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan pendekatan kardinal ya untuk memahami perilaku konsumen, kita akan membahas utilitas total dan utilitas marginal. Kemudian nanti di pendekatan ordinal kita akan membahas kurva indifferent dan budget line. Ya. Pertama kita akan bahas pendekatan kardinal terlebih dahulu. Oke, di situ ada utilitas total, kemudian ada utilitas marginal. Apa itu utilitas total? Utilitas pasti kepuasan ya. Total berarti artinya utilitas total adalah jumlah kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang. Jadi katakanlah konsumsi dua macam barang. Berapa tuh kepuasan yang diperoleh dari dua macam barang tersebut totalnya ya. Nah, utilitas kalau dalam pendekatan kardinal itu dikuantitatifkan, diangkakan. Jadi mungkin contohnya mengangkakan, mengkuantitatifkan utilitas adalah misalnya konsumen kita tanyai dari skala 1 sampai 10 seberapa puas Anda, dari skala 1 sampai 100 seberapa puas Anda ya. Jadi utilitas dikuantitatifkan. Kemudian ada yang namanya utilitas marginal. Apa itu? Yaitu perubahan kepuasan akibat
dari perubahan konsumsi suatu barang. Jadi, rumusnya adalah MU itu singkatan dari marginal utility sama dengan delta TU dibagi delta Q ya. Jadi perubahan dari total utilitasnya dibagi dengan perubahan dari kuantitasnya ya, selisih dari kuantitas. Oke, kemudian ada yang namanya hukum diminishing marginal utility. Apa itu? Yaitu hukum ini menyatakan bahwa pertambahan kepuasan itu akan semakin berkurang jika seseorang terus-menerus menambah konsumsi atas barang atau jasa. Jadi kepuasannya itu akan semakin berkurang jika seseorang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya. Kalau kalian masih sulit memahaminya, saya akan berikan ilustrasinya. Jadi katakan ada seseorang, dia ingin mengkonsumsi air putih, ya. Dia minum 1 gelas, dia puas, dia senang. Masih merasa kurang, dia minum 2 gelas, ya. Dia puas, kepuasannya bertambah karena 1 gelas tadi dirasa masih kurang, ya. Sehingga tambah jadi 2 gelas, kepuasannya bertambah. Nah, ketika sudah sampai gelas ketiga, nah ini sudah mulai merasa kembung nih perutnya. Artinya kepuasannya sudah mulai berkurang. Apalagi setelah dia mengkonsumsi 4. Ya. Jadi kepuasannya sudah berkurang. Inilah yang disebut dengan hukum diminishing marginal utility, di mana pertambahan kepuasan akan semakin berkurang jika seseorang terus-menerus menambah konsumsi atas barang atau jasa. Atau katakanlah yang paling simpel itu ketika kita mengkonsumsi mie instan, ya. 1 itu kurang, 2 itu kebanyakan, ya. Jadi kepuasan akan semakin berkurang dan seterusnya. Ya, itu tadi adalah hukum diminishing marginal utility. Nah, diingat kembali bahwa dalam pendekatan kardinal kepuasan itu dikuantitatifkan. Kita coba mengkuantitatifkan kasus ketika meminum gelas, ya. Oke, di sini sudah saya kasih contoh kasus. Dikatakanlah kolom yang pertama ini minum air mineral, gelas pertama, gelas kedua, ketiga dan seterusnya, ya. Dimana ketika dia mengkonsumsi gelas pertama, kepuasan yang didapatkan adalah 40. Ketika mengkonsumsi gelas kedua, kepuasannya meningkat menjadi 60. Ketika mengkonsumsi gelas ketiga, kepuasannya meningkat kembali menjadi 70 dan seterusnya. Ya. Kemudian kita coba cari nilai utilitas marginalnya. Berarti tadi delta TU, selisihnya TU dibagi dengan delta Q. Ya. Nanti ketemu untuk gelas pertama itu adalah utilitas marginalnya 40, gelas kedua 20, dan seterusnya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, jadi katakanlah seseorang itu bebas memperoleh suatu barang atau mengkonsumsi suatu barang, dia bebas ya, karena dia nggak ada kendala yang lain, nggak ada kendala budget dan sebagainya. Jadi dia bebas mengkonsumsi, bebas membeli, ya. Jadi seseorang itu akan terus mengkonsumsi suatu barang selama barang tersebut memberikan nilai utilitas marginal yang positif. Jadi kita kembali lagi ke tabel ini. Kalau kita perhatikan penjelasan ini, selama nilai utilitas marginalnya memberikan nilai yang positif, ya, selama itu dia akan mengkonsumsi barangnya. Artinya dia tetap merasakan kepuasan selama nilai utilitas marginalnya positif. Nah, ketika berubah negatif berarti sudah dia berubah tidak puas. Begitu pula kita juga bisa perhatikan nilai utilitas totalnya. Ketika nilai utilitas marginalnya itu berada pada positif terkecil, ya. Jadi utilitas total berada pada nilai utilitas tertinggi, ya. Karena setelah itu ketika minum gelas kelima, utilitasnya sudah mulai turun minus, ya, berkurang menjadi 73.
Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa utilitas maksimum itu terjadi ketika mengkonsumsi air mineral pada gelas keempat. Jadi sebenarnya tanpa kita melihat utilitas marginal, kita hanya lihat utilitas total, kita sudah bisa ambil keputusan bahwa kepuasan maksimumnya ada di gelas keempat, gitu ya, tanpa kita menghitung utilitas marginal, karena ini kasusnya hanya satu barang. Beda cerita nanti kalau kasusnya dua barang, kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya. Cuman yang paling penting adalah kalian memahami apa yang melandasi gelas keempat ini menjadi gelas yang mendapatkan utilitas maksimum. Apa yang mendasari? Ternyata yang mendasari adalah utilitas marginalnya. Nah, jadi katakanlah ini saya rubah menjadi sebuah grafik ya. Pertama saya akan gambarkan dulu yang untuk grafik utilitas totalnya. Kita lihat di sini bahwa gelas pertama dia memberikan nilai utilitas sebanyak 40. Ya, berarti kira-kira titiknya di sini gelas pertama nilai utilitasnya 40. Kemudian kita langsung loncat aja ke gelas terakhir yang memberikan utilitas maksimum yaitu gelas keempat ya. Dia memberikan nilai utilitas 75. Jadi kira-kira ada di sini. Berarti untuk TU max-nya yaitu berada di sini, titik yang merah ini ya. Nah, kemudian kita coba lagi gambar yang grafiknya utilitas marginal. Berarti yang horizontal itu kuantitasnya, kemudian vertikal itu adalah nilai utilitas marginalnya. Pertama itu, nah, ketika mengkonsumsi satu gelas, nilai utilitas marginalnya adalah 40. Jadi titiknya kira-kira ada di sini. Kemudian kita langsung loncat ke yang terakhir ini yang ditandai merah. Ketika minum gelas keempat, nilai utilitas marginalnya adalah 5, kira-kira di sini. Oke. Berarti ini adalah kurva untuk utilitas marginalnya. Nah, di sini bisa kita perhatikan dua grafik ini itu sebenarnya punya suatu hubungan di mana nilai TU max-nya akan sejajar garis lurus dengan titik utilitas marginalnya. Jadi katakanlah ini dua grafik ini saya buat menjadi satu grafik ya, saya jadikan satu. Jadinya seperti ini. Jadi titik utilitas maksimumnya itu sejajar dengan titik utilitas marginalnya ya. Dimana di sini nilai utilitasnya adalah nilai utilitas tertinggi. Seperti contoh kasusnya adalah 75. Kemudian di sini adalah nilai utilitas marginal positif terkecil. Jadi ini adalah kondisi ketika konsumen mendapatkan kepuasan yang maksimum pada kasus satu macam barang. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kalau barangnya itu lebih dari satu? Jadi kalau barangnya lebih dari satu, cara mencari kepuasan optimumnya adalah menggunakan rumus ini, yaitu utilitas marginal dibagi P itu price harga untuk barang A sama dengan utilitas marginal dibagi P untuk barang B. Itu kalau ada dua barang. Kalau ada tiga barang ya berarti tiga barang A, B, C gitu ya. Sama aja MU per P, MU per P. Dan seterusnya. Kalau ada 5 berarti 5 dan seterusnya. Ya, cuman dalam pembelajaran kita hanya mempelajari sampai 2 macam barang. Karena kalau sudah sampai 3 macam barang perhitungannya akan lebih rumit ya. Yang penting kalian bisa memahami konsepnya, logika berpikirnya. Nah, di sini coba saya kasih contoh kasusnya. Harga es lilin dan ciki adalah 500. Berapakah jumlah es lilin dan ciki yang harus dibeli agar mendapatkan utilitas yang maksimum? Jadi di sini sudah diketahui nilai utilitas yang didapatkan ketika mengkonsumsi masing-masing kuantitas dari masing-masing barang ini.
Jadi katakanlah ketika mengkonsumsi es lilin sebanyak 1, dia mendapatkan utilitas sebesar 250. Ketika mengkonsumsi es lilin sebanyak 2, utilitasnya meningkat sebanyak 460 dan seterusnya. Begitu juga dengan mengkonsumsi ciki ya. Ketika konsumsi 1 dapat utilitas 370 dan seterusnya. Oke. Kemudian apa yang perlu kita cari? Ya. Karena untuk kita mencari utilitas maksimum, kita kan harus menggunakan rumus ini. MU per P untuk barang A sama dengan MU per P untuk barang B. Berarti kalau untuk kasus ini, berarti MU per P es lilin sama dengan MU per P ciki. Gitu ya. Pertama kita cari MU-nya dulu berarti. Ya. MU berarti kita cari di sini, ketemu hasilnya ini. Ya. Kemudian kita juga cari MU-nya ciki. Barulah ketika sudah ketemu MU-nya, tinggal dicari ininya, MU per P. Ya, tinggal dihitung aja. Nah, di sini barulah kita amati. Rumusnya adalah kepuasan maksimum terjadi ketika MU per P untuk es lilin sama dengan MU per P untuk ciki. Berarti kita cari di kolom MU per P nilai yang sama persis. Ya, di sini ternyata yang sama persis adalah 0,26. Jadi MU per P 0,26, MU per P 0,26. Kebetulan, ya ini saya garis bawahi, kebetulan kuantitas konsumsinya sama-sama 4. Jadi ini nggak selalu sama ya. Bisa jadi nanti untuk konsumsi es lilin ada di konsumsi keempat, untuk ciki ada di konsumsi ketiga. Bisa jadi seperti itu. Cuman ini kebetulan di contoh kasus ini dia sama-sama ada di konsumsi keempat ya, yang memberikan nilai MU per P yang sama yaitu 0,26. Jadi bisa kita simpulkan ya, karena di sini ditanyakan berapakah jumlah es lilin dan ciki yang harus dibeli agar mendapatkan utilitas maksimum, berarti yang harus dibeli adalah 4 es lilin dan 4 ciki. Sesuai contoh kasus ini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan yang satunya. Dimana sebelumnya kita membahas pendekatan kardinal, sekarang kita membahas pendekatan ordinal. Di mana pada pendekatan ordinal, kepuasan itu tidak dikuantitatifkan. Kalau sebelumnya kan dikuantitatifkan. Konsumsi 1 gelas itu mendapatkan kepuasan sebesar berapa? 40, 50, diangkakan. Ya. Tapi dalam pendekatan ordinal tidak dikuantitatifkan. Nah, lalu gimana caranya mengukur, caranya melogikakan ketika kepuasannya tidak dikuantitatifkan? Ya. Jadi dalam pendekatan ini, dia tuh melihat bahwa konsumen itu mampu memberikan peringkat atau memberikan ranking ya terhadap preferensi itu nama lainnya selera ya, terhadap selera konsumen untuk barang dan jasa yang mereka beli atau konsumsi. Nah, kurang lebih ada 3 langkah dalam untuk memahami perilaku konsumen menggunakan pendekatan ordinal. Yang pertama, nanti kita akan melihat bagaimana preferensi konsumen atas berbagai barang melalui grafis dan aljabar. Ya. Berarti nanti kita buat grafik, di mana lebih tepatnya kita akan membuat yang namanya kurva indifferent. Apa itu kurva indifferent akan kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian yang kedua, langkah berikutnya adalah kita akan mengkombinasikan preferensi konsumen dengan kendala anggaran. Jadi pasti setiap konsumen itu kan dia punya kendala yang disebut dengan kendala anggaran ya, budget ya, budgetnya dia terbatas. Sehingga itu nanti akan membatasi berapa yang bisa dikonsumsi atau dibeli oleh konsumen. Kemudian yang terakhir, nah setelah sudah dikombinasikan antara preferensi dan kendala ya, nanti barulah kita pilih ya. Jadi konsumen itu memilih kombinasi barang yang akan memberikan kepuasan konsumen. Nah, bagaimana cara pemilihannya akan kita bahas lebih lanjut nanti. Jadi kita akan bahas satu persatu mulai dari preferensi. Jadi langkah pertama ini kita akan melihat preferensi konsumen melalui kurva indifferent ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara kita mendeskripsikan preferensi konsumen? Gimana sih caranya gitu ya.
Caranya ya dengan melihat bagaimana si konsumen ini membandingkan berbagai macam kombinasi barang sesuai dengan selera mereka. Mana yang lebih mereka sukai, mana yang tidak mereka sukai dibandingkan yang lain. Ya, itu yang akan kita lihat nanti. Nah, sebelum kita masuk ke kurva indifferent, ada yang namanya market basket atau keranjang belanja. Ya, dimana keranjang belanja ini adalah daftar kuantitas atau kombinasi dari suatu barang yang bisa dibeli atau bisa dikonsumsi oleh konsumen. Contohnya, saya kasih contoh di sini. Katakanlah di sini ada keranjang belanja A, B, C, D, E, F. Atau kalau kalian masih asing dengan istilah keranjang belanja, coba saya ganti dengan kombinasi. Ya. Kombinasi barang A, kombinasi barang B, kombinasi barang C, kombinasi D, dan seterusnya. Kombinasi A di mana konsumen itu akan membeli 20 unit makanan dan 30 unit pakaian. Kombinasi B membeli 10 unit makanan dan 50 unit pakaian. Seperti itu contohnya ya. Berarti ini adalah beberapa kombinasi yang bisa dibeli oleh konsumen. Sebenarnya kombinasi itu ada banyak. Ya, ada banyak sekali kombinasi, ada banyak sekali market basket. Cuman kan nggak mungkin kita masukkan semua, bisa banyak tuh, bisa ratusan ya. Untuk memahami pemahaman kita akan saya buat ringkas menjadi 6 keranjang saja. Oke. Nah, sebelum kita masuk membuat yang namanya kurva indifferent, ada hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Karena ini menjadi dasar untuk membuat kurvanya, yaitu adalah asumsi dasar dari preferensi, dari selera konsumen. Ya. Asumsi dasarnya adalah yang pertama, preferensinya harus lengkap. Preferensi diasumsikan lengkap. Ya. Jadi konsumen dapat membandingkan dan meranking semua kemungkinan keranjang belanja yang tersedia. Jadi kan saya bilang di awal bahwa akan ada banyak sekali kemungkinan keranjangnya. Bisa kombinasi A 20-30, B sekian, dan seterusnya. Ada banyak sekali kombinasi ya. Jadi diasumsikan kombinasinya lengkap. Ya, semua konsumen bisa mengetahui semua kombinasi gitu intinya ya. Jadi dari kombinasi yang mereka ketahui, mereka bisa meranking mana yang mereka sukai, mana yang lebih baik daripada yang lainnya. Kemudian yang kedua, asumsi yang harus terpenuhi adalah preferensi diasumsikan transitif. Apa itu? Jadi katakanlah jika kombinasi A lebih disukai dari kombinasi B, dan kombinasi B lebih disukai dari keranjang C, maka logikanya A itu lebih disukai daripada keranjang C. Nggak boleh seperti ini. Jadi misalnya A lebih disukai dari B, B lebih disukai dari C, kemudian A tidak lebih disukai dari C. Berarti C lebih disukai dari A gitu ya. Kan nggak nyambung jadinya nanti. Padahal B itu lebih baik dari C. Kalau kita lihat dari urut-urutan ini, harusnya logikanya adalah A juga lebih pasti lebih disukai dari C. Melihat dari contoh kasus yang di kalimat awal ini. Ya, itu namanya logika transitivitas. Ya. Kemudian asumsi berikutnya yang harus terpenuhi ketika membuat kurva indifferent adalah konsumen itu akan lebih menyukai kombinasi barang atau keranjang belanja di mana mereka akan mendapatkan kuantitas barang lebih banyak dibandingkan keranjang yang lain. Sehingga asumsinya adalah banyak lebih baik daripada sedikit. Jadi konsumen menyukai mendapatkan banyak barang daripada sedikit barang. Sehingga keranjang yang sudah pasti kuantitasnya lebih banyak itu akan lebih disukai daripada keranjang yang kuantitasnya lebih sedikit. Oke ya. Jadi untuk asumsi ini kalian harus paham kalau bisa dihafalkan ya. Atau ketika tonton video ini slide-nya berhenti dulu di sini sambil saya menerangkan membuat kurva indifferent. Karena kalau kalian nggak hafal langkah-langkahnya, nggak hafal asumsinya, biasanya akan kebingungan memahami bagaimana kurva indifferent itu terbentuk.
ya. Oke, ini contoh kasus yang tadi. Kita akan buat yang namanya kurva indifferent. Oke, jadi di sini kan sudah ada beberapa market basket, ya, ada beberapa keranjang, ada 6 keranjang. Jadi 6 keranjang ini kita masukkan dalam grafik, ya, di mana sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya itu bebas. Katakanlah kalian pakaian mau ditaruh di horizontal, makanan mau ditaruh di vertikal, gak ada masalah. Cuman di sini saya taruh pakaiannya di vertikal, kemudian makanannya di horizontal. Yang penting nanti selanjutnya itu harus konsisten. Makanan tetap di horizontal, pakaian tetap di vertikal. Jangan sampai selanjutnya berubah, nanti akan kacau, ya. Jadi pertama kita buat grafiknya, kemudian kita masukkan semua keranjangnya. Jadi misalnya nih, ya, market basket yang A itu kan dia makanannya 20. Berarti makanan di sini 20, kemudian pakaiannya 30. Berarti kira-kira titik koordinatnya kan ada di sini. Ya. Ini adalah titik koordinat untuk keranjang A, market basket yang A, ya. Dan seterusnya masukkan satu persatu sehingga muncul 6 titik koordinat yang ada di grafik. Kemudian apa langkah selanjutnya? Jadi nanti kita akan meminta konsumen untuk memilih keranjang mana yang lebih baik, atau istilahnya dalam ranking, ya. Mana nih keranjang yang lebih kalian sukai, atau menurut kalian lebih baik daripada yang lain, mana nih? Nah, itu kita tanyakan ke konsumen, sehingga nanti akan terbentuk yang namanya kurva indifferent. Cuman perhatikan lagi, sebelum kita menanyakan kepada konsumen, sebenarnya kita sudah bisa meranking. Karena tadi kan sudah ada 3 asumsi. Ya, di mana di asumsi yang paling bawah banyak lebih baik daripada sedikit. Otomatis konsumen, ya, preferensi konsumen itu otomatis akan menyukai keranjang yang yang kuantitasnya lebih banyak dibandingkan keranjang yang kuantitasnya lebih sedikit. Nah, berarti kalau kita perhatikan tabel ini, sudah kita bisa simpulkan bahwa keranjang A itu lebih disukai daripada keranjang E, atau lebih baik daripada keranjang E. Kemudian keranjang D itu lebih disukai daripada keranjang A, atau lebih baik daripada keranjang A. Oke, pertama untuk kita membandingkan, kita harus punya satu keranjang sebagai pembanding dulu, ya. Katakanlah ini saya menggunakan pembandingnya A, ya. Jadi saya bandingkan A dengan C dan dengan D, ya. Karena dia sudah jelas-jelas ada yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Oke, maksudnya lebih banyak bagaimana? Nah, di sini saya jelaskan. A itu sudah pasti lebih disukai daripada E, atau sudah pasti lebih baik daripada E. Kenapa demikian? Karena asumsi yang ketiga menyatakan bahwa banyak lebih baik daripada sedikit. Oke. Sekarang perhatikan di sini. A itu jumlah makanannya adalah 20, kemudian jumlah pakaiannya adalah 30. Keranjang A memiliki kombinasi seperti ini. Sedangkan E, jumlah makanannya lebih sedikit daripada A. Jumlah pakaiannya juga sama, lebih sedikit daripada A. Jadi sudah jelas di sini bahwa A itu lebih banyak kuantitasnya daripada E. Pasti A itu lebih senangi daripada E, karena mengikuti asumsi yang ketiga tadi, ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah D lebih disukai daripada A. Kenapa? Ya kan ini sama. D makanannya 30, pakaiannya 40, kedua-duanya lebih besar daripada kuantitasnya dari A. Makanya A lebih baik daripada E, D lebih baik daripada A. Nah, karena mereka itu sudah jelas-jelas berbeda, sudah jelas-jelas lebih disenangi, ya. A itu lebih disukai daripada E, berarti sudah jelas bahwa A dan E itu memiliki nilai utilitas yang berbeda.
D lebih disenangi daripada A. Berarti sudah jelas bahwa D memiliki nilai utilitas yang berbeda dengan A. Karena D lebih disenangi, logikanya adalah nilai utilitasnya itu lebih besar daripada utilitasnya keranjang yang A. A lebih senangi daripada E, berarti utilitasnya keranjang A lebih besar daripada utilitasnya keranjang E. Paham ya logikanya ya? Oke. Kemudian berikutnya, kita tanyakan pada konsumen. Karena A, D, dan E ini sudah jelas sekali bahwa mereka punya utilitas yang berbeda. Ya, karena kuantitasnya juga jelas berbeda. Nah, berikutnya ini susah. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan, katakanlah A dengan B. Ya. Kalau dilihat dari makanannya lebih besar A. Tapi kalau kita lihat dari pakaiannya lebih besar B. Sehingga bingung kita ini, nggak jelas nih mana yang lebih disenangi oleh konsumen. Karena asumsi yang ketiga nggak bisa dimasukkan ke sini. Karena di sini A itu lebih banyak untuk makanan, B lebih banyak untuk pakaian. Jadi nggak mutlak dimiliki oleh si B atau si A. Ya. Begitu pula kalau kita juga bandingkan misalnya A dengan C misalnya gitu ya. C itu makanannya lebih besar daripada A. Tapi pakaiannya lebih besar A. Nah ini bingung juga ini. Gimana? Nah kemudian gimana caranya? Caranya kita tanyakan ke konsumen. Kalau yang ini sudah jelas sehingga bisa kita prediksi sendiri. Nah yang berikutnya kita tanyakan ke konsumen. Nih ada keranjang, sisa keranjang yang ini. Mana yang lebih kamu sukai? Ya. Katakanlah konsumen menyatakan bahwa saya lebih suka keranjang A daripada keranjang F. Oke, berarti sudah jelas bahwa D memberikan utilitas yang berbeda, A punya nilai utilitas yang berbeda, E punya nilai utilitas yang berbeda, juga F punya nilai utilitas yang berbeda. Kemudian kita tanyai lagi, ada lagi nih sisanya, B dan C. Bagaimana dengan B dan C? Kalau misalnya dibandingkan dengan A. Kemudian konsumennya bilang, ya, kalau B dan C, saya rasa ini nggak masalah, nggak ada bedanya gitu loh ya. Misalnya saya dapat keranjang B, nggak oke lah, nggak masalah. Dapat keranjang C juga nggak masalah, atau dapat keranjang A juga nggak ada masalah, gitu ya. Karena ketiga-tiganya saya sukai. Ya, artinya apa? Berarti konsumen menyukai baik A, B, dan C. Nah, ketika konsumen itu menyukai beberapa keranjang yang sama, ya dengan kepuasan yang sama, berarti A, B, dan C itu memberikan utilitas yang sama. Sehingga bisa ditarik kurva indifferent seperti ini. Indifferent itu kan maknanya tidak peduli. Artinya konsumen itu nggak peduli. Dia itu mau dapat keranjang B, nggak masalah. Atau keranjang B-nya digantikan dengan keranjang A juga nggak masalah. Itu tidak mengurangi nilai kepuasan dia. Jadi dia nggak merasa dirugikan. Katakanlah dari keranjang B dirubah jadi keranjang A. Karena misalnya B ini kan makanannya 10, A itu 20 gitu ya. Oh, ini apa? Pakaiannya 50, kemudian yang A pakaiannya 30. Jadi katakanlah awalnya dia milih B gitu ya. Kemudian maaf Pak, pakaian kita cuma sisa 30 gitu ya. Dia nggak masalah, dia rela-rela aja ya untuk diganti menjadi A. Jadi ketika dia tidak peduli, indifferent ya, ketika diganti dengan keranjang yang lain, berarti keranjang-keranjang tersebut itu berada dalam satu line kurva indifferent. Artinya, keranjang-keranjang yang berada dalam satu kurva indifferent itu adalah keranjang-keranjang yang memiliki nilai utilitas yang sama, yang memberikan kepuasan yang sama terhadap konsumen. Ya, jadi kurva indifferent ini adalah kurva yang memberikan memberikan kombinasi barang yang memberikan kepuasan yang sama.
Kenapa yang D nggak masuk ke kurvanya? Karena jelas-jelas bahwa D lebih disukai daripada A, sehingga pasti nilai utilitasnya D berbeda dong, karena dia lebih disukai. Begitu pula F. A dan F kan lebih disukai A. Berarti jelas nilai utilitasnya F lebih kecil seharusnya daripada A. Sama juga dengan E. A lebih disukai daripada E. Berarti logikanya adalah nilai utilitasnya E itu lebih kecil daripada A. Seperti itu. Ingat lagi, kalau misalnya kalian ada yang bingung, ini gimana sih maksudnya? Karena dalam pendekatan ordinal, kepuasan tidak dikuantitatifkan. Sehingga melogikakan kepuasannya adalah seperti ini. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi dengan meranking, ya, kemudian ada asumsinya, 3 asumsi yang tadi, ya, preferensi, kemudian asumsi transitivitas, kemudian asumsi banyak lebih baik daripada sedikit. Jadi kepuasan tidak dikuantitatifkan. Tapi walaupun tidak dikuantitatifkan, ternyata kita masih bisa membuat grafiknya. Ya, terbentuklah yang namanya kurva indifferent. Oke, sebelum saya lanjutkan ke langkah yang kedua, ya, yaitu budget line, budget constraint, ada kendala budget di sana. Saya akan jelaskan lebih lanjut dulu mengenai kurva indifferent. Jadi dalam kurva indifferent itu juga ada beberapa asumsi. Ya, jadi bentuk kurvanya itu akan cembung terhadap titik nol. Kemudian kurva itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Karena ini sesuai dengan asumsi yang ketiga tadi. Banyak lebih baik daripada sedikit, sehingga pasti nanti bentuk kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya memiliki slope atau nilai negatif, ya. Bentuk hubungannya adalah negatif. Kemudian utilitas sepanjang kurva indifferent itu adalah sama. Jadi nilai utilitas baik keranjang A, keranjang B, keranjang C itu memberikan nilai utilitas yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada kombinasi konsumsi. Jadi walaupun nilai utilitas A, B, dan C sama, bedanya hanya kombinasi barangnya aja. A katakanlah kombinasinya 20-30, B 40-60, tapi walaupun berbeda kombinasinya memberikan nilai utilitas yang sama. Kurva indifferent yang lebih tinggi, asumsi yang berikutnya, menunjukkan tingkat utilitas yang lebih besar. Jadi katakanlah ada 3 kurva indifferent, U, U2, U3. Kalau di beberapa buku lambangnya bukan U ya, lambangnya IC, indifferent curve ya. Nggak ada masalah mau pakai lambang U atau IC sama-sama benar ya. Jadi kurva indifferent yang lebih tinggi menunjukkan tingkat utilitas yang lebih besar. Jadi U-nya untuk yang merah ini, kurva yang merah, itu akan lebih kecil daripada yang kurva yang biru. Kurva yang hijau maksud saya. Kurva yang hijau nilai utilitasnya akan lebih kecil daripada kurva yang biru dan seterusnya. Kemudian kurva indifferent tidak boleh saling berpotongan. Karena kalau saling berpotongan dia akan menyalahi asumsi yang atasnya ini. Ya, kurva indifferent yang lebih tinggi menunjukkan tingkat utilitas yang lebih besar. Karena ketika dia berpotongan, katakanlah yang warna hijau ini ya. Yang warna hijau berpotongan dengan merah begini katakanlah. Berarti asumsi yang ini nggak terpenuhi dong nanti ya. Kurva indifferent yang lebih tinggi menunjukkan tingkat utilitas yang lebih besar karena ketika dia berpotongan berarti kan titik potongnya ketika berpotongan ini nilai utilitasnya sama. Kan logikanya seperti itu. Makanya asumsi yang terakhir ini adalah kurva indifferent tidak boleh saling berpotongan karena dia akan menyalahi logikanya. Ya, nggak sesuai dengan logika, aneh jadinya nanti ya. Oke, kemudian ada yang namanya marginal rate of substitution atau MRS ya. Jadi MRS ini untuk kalian lebih memahami kenapa sih kombinasi barangnya itu berbeda tapi nilai kepuasannya sama. Kenapa bisa seperti itu? Kan logikanya kalau kombinasinya berbeda harusnya nilai kepuasannya nggak sama.
logikanya seperti itu ya. Cuman MRS ini akan menjelaskan apa itu MRS ya. MRS adalah jumlah maksimum suatu barang yang bersedia direlakan konsumen. Kata kuncinya adalah direlakan untuk memperoleh satu unit tambahan barang yang lainnya. Bisa satu unit atau lebih ya, barang yang lainnya. Secara teknis, MRS itu adalah jumlah barang pada sumbu vertikal, berarti yang ini. Sumbu vertikal. Sebentar saya rubah warnanya dulu. Oke, pada sumbu vertikal yang bersedia direlakan konsumen untuk memperoleh barang yang berada pada sumbu horizontal. Rumusnya adalah seperti ini. MRS sama dengan min delta Y per delta X ya. Dimana delta Y adalah perubahan kuantitas barang Y, delta X perubahan kuantitas barang X. Contohnya, nah biar gak bingung nih. Jadi katakanlah kita perhatikan dua titik, dua keranjang, yaitu keranjang A dan keranjang B. Dimana kombinasi pada keranjang A adalah 1 barang X dan 7 barang Y. Kombinasi keranjang B adalah 2 barang X, 4 barang Y. Ketika konsumen itu harus merubah keranjangnya dari keranjang A menjadi keranjang B, ya, itu artinya konsumen bersedia mengorbankan 3 barang Y untuk mendapatkan tambahan 1 barang X. Saya ulangi kembali. Ketika konsumen harus merubah keranjangnya dari keranjang A ke keranjang B, kenapa kok bisa berubah, Pak? Ya kan bisa jadi stoknya kosong atau ada alasan yang lainnya gitu ya. Makanya keranjangnya harus berubah gitu ya. Kombinasinya harus berubah. Jadi sama artinya konsumen itu merelakan atau bersedia mengorbankan 3 barang Y ditukar dengan mendapatkan 1 barang X. Makanya kalau kalian lihat perubahan kombinasinya, di awal dia dapat 7 barang Y berubah menjadi 4 barang Y. Berarti dia rela tidak mendapatkan 3 barang Y. Tapi kalau perhatikan lagi, barang X-nya nambah dari 1 menjadi 2. Berarti dia rela kehilangan 3 barang Y dan mendapatkan 1 barang X. Jadi katakanlah contoh sederhana lagi agar kalian lebih paham. Katakanlah misalnya Komting ya, dikasih hadiah, saya kasih hadiah 2 mobil dan 10 sepeda motor gitu ya. Wah, senang Komtingnya nih. Kemudian sebelum jatuh temponya untuk diberikan hadiahnya, tiba-tiba ada kendala. Katakanlah si pemberi hadiah ini ternyata saudaranya butuh mobil, sehingga mobilnya yang satu diberikan ke saudaranya. Mas Komting, saya mohon maaf, saya nggak bisa kasih 2 mobil 10 sepeda motor, tapi saya kasih 1 mobil 20 sepeda motor. Bagaimana? Oh, nggak masalah, Mas. Nggak masalah. Berarti ketika Komting mengatakan nggak masalah, berarti dia mendapatkan kepuasan yang sama. Baik 2 mobil 10 sepeda motor, ataupun 1 mobil 20 sepeda motor, sama-sama memperoleh kepuasan yang sama. Karena tidak ada masalah, dia rela kehilangan 1 mobil, kemudian mendapatkan tambahan 10 sepeda motor. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu budget line. Ya, jadi kalau kita membahas masalah anggaran, kendala anggaran, berarti kita akan membahas yang namanya budget line. Apa itu budget line? Budget line adalah seluruh kombinasi barang yang memiliki nilai uang sama dengan anggarannya. Jadi budget line rumusnya adalah lambangnya adalah M, anggaran ya, budgetnya sama dengan, katakanlah ini kan ada 2 barang. Berarti budgetnya itu harus sama dengan berapa nanti nominal pembeliannya. Berarti kalau ada 2 barang ya berarti misalnya barang X dan barang Y. Berarti kuantitas barang X dikali dengan harga barang X ditambah kuantitas barang Y dikali dengan harga barang Y. Jadi misalnya beli 2 barang X, berapa nilainya ya? Berarti kan harus dikalikan dengan harga barang X-nya.
Katakanlah harga barang X-nya 5.000, berarti 2 kali 5.000, 10.000, gitu ya. Nah, sekarang coba kita masuk ke contoh kasus ya. Misalnya, ini lanjutan kasus yang tadi. Tadi di kasus sebelumnya kan sudah diketahui berbagai kombinasi, berbagai market basket ya. Nah, sekarang ada soal baru nih, diketahui konsumen punya budget $70. Budgetnya hanya $70 untuk membeli makanan dan pakaian. Di kasus yang tadi, tabel yang tadi kan pakaian dan makanan ya. Nah, dia pengen beli makanan, makanannya harganya $2 per unit. Dia pengen beli pakaian, pakaiannya harganya $1 per unit. Nah, sekarang kita bahas masalah budget line. Bagaimana cara membuat budget line-nya? Kita buat grafik lagi di sini. Ya. Ingat bahwa bentuk grafiknya harus sama. Yang horizontal apa, yang vertikal apa. Ya, harus konsisten. Ya. Nah, bagaimana cara kita membuat kurva budget line-nya? Ya, kita misalkan saja. Ya. Seandainya kita tidak membeli makanan, berarti kan kuantitas makanannya sama dengan 0. Berarti 0 dikalikan berapapun harganya berarti 0. Ya. Berarti apa namanya nilai pakaiannya itu adalah ya sisanya berapa ya. Nah, misalnya ini ya. Berarti ketika kita tidak beli makanan, kita tinggal bagi aja $70 dibagi 1 sama dengan 70. Jadi kira-kira titik untuk nilai pakaiannya adalah 70, ada di sini. Ya. Berarti ini 0,70. 0 berarti ketika tidak beli makanan dan membeli 70 pakaian. Kemudian kalau nggak beli pakaian, dia bisa mendapatkan berapa makanan. Kalau nggak beli pakaian, tinggal kita hitung aja 70 dibagi $2, berarti dia bisa mendapatkan 35 makanan. Jadi ini titik koordinatnya adalah 35,0 ya. Berarti nolnya adalah nilai kuantitas pakaiannya. Nah, kita sudah dapatkan dua titik ya, tinggal kita tarik garis saja. Ya, budget line ini sudah diajarkan di mata kuliah matematika bisnis loh. Harusnya masih ingat nih ya. Berarti ini adalah kurva budget line-nya dengan persamaan M sama dengan MK 1 dikali MK $1. Karena dia 1 berarti nggak usah dituliskan ya, langsung MK gitu aja ya. MK berarti kuantitas dari makanan ditambah $2 dikali PK. PK-nya berarti kuantitasnya pakaian ya. Itu adalah persamaan anggarannya untuk kasus ini. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke langkah berikutnya, langkah ketiga, saya akan bahas lebih lanjut dulu mengenai budget line ya, untuk agar pemahaman kalian tentang budget line itu lebih kuat lagi ya. Kita loncati lagi kasusnya, kita bahas yang lain dulu. Kemudian ada yang namanya slope atau kemiringan ya. Kemiringan kalau dalam budget line itu namanya adalah rasio harga. Kalau dalam apa namanya yang lain itu istilahnya bisa jadi berbeda ya. Kalau dalam kurva indifferent tadi kan istilah kemiringannya atau slope-nya adalah MRS ya. Kalau dalam budget line istilahnya adalah rasio harga. Oke, kita lewati dulu kasusnya, kita akan lanjutkan nanti kasusnya. Sekarang coba kita bahas tentang budget line agar kalian lebih paham lebih jauh mengenai budget line. Nah, bagaimana misalnya terjadi perubahan, baik perubahan harga atau perubahan budgetnya. Ya, kita coba menggunakan soal yang sama seperti slide sebelumnya, di mana budgetnya $70, harga makanan $2, ya. Kemudian harga pakaiannya $1. Bagaimana tuh? Nah, kita lihat misalnya terjadi perubahan harga. Harga makanan turun menjadi $1. Bagaimana tuh kalau turun menjadi $1? Ya. Kalau makanannya turun menjadi $1, itu otomatis nanti yang berubah itu adalah titik koordinat dari makanan ini. Dia akan apa namanya bergerak tuh. Titik koordinatnya akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Ya. Karena harganya berubah. Kalau harganya berubah kan otomatis pembaginya menjadi lebih kecil nih. Makanan turun jadi 1. Ya. Berarti $70 dibagi 1.
berapa? 70. Berarti jadi nanti dia akan bergeser ke kanan. Apa namanya? Kurva budget line-nya. Ya, jadi titik koordinat untuk makanannya akan bergerak ke kanan. Kalau dia harganya naik, ya tinggal dibagi aja 70 dibagi 2,5, 70 dolar dibagi 2,5. Dia akan bergerak ke kiri. Jadi eh, kurva budget line-nya akan bergerak entah ke kanan atau ke kiri. Kalau yang berubah berarti harga pakaiannya, yang berubah adalah titik yang ini, yang di pakaian. Ya, dia bisa bergerak ke atas atau ke bawah, tergantung harganya naik atau turun. Ya. Nah, bagaimana kalau budgetnya yang berubah? Misalnya budgetnya turun dari semula 70 dolar, budgetnya sekarang hanya 40 dolar. Kalau turun, otomatis nanti akan bergeser nih kurva budget line-nya. Berarti kan nanti 40 dibagi 2 dolar berarti 20, berarti untuk titik koordinat yang ada di makanan itu menjadi 20,0. Jadi kira-kira di sini. Sama juga yang pakaian berubah jadi 40 di sini, berarti dia akan bergeser ke bawah. Kalau harganya budgetnya turun, ini budget ya, ini salah ketik nih ya. Kalau budgetnya naik, berarti dia bergeser ke kanan. Ya, nilainya ya berarti 80 dibagi 2, 80 dibagi 1 dan seterusnya. Ya. Sehingga terbentuklah pergeseran dari budget line. Oke, selanjutnya kita bahas langkah yang ketiga, yaitu pilihan konsumen. Ini belum masuk ke kasus yang tadi. Saya masih mau membahas dulu tentang pilihan konsumen agar kalian paham dulu apa maksudnya, baru kita masuk ke kasusnya yang tadi. Ya. Jadi ada dua asumsi yang harus terpenuhi dalam memilih alternatif. Jadi tadi kan sudah banyak tuh alternatifnya ya. Ada banyak alternatif. Jadi ada dua asumsi cara kita memilih alternatifnya. Yang pertama, harus berada pada budget line. Karena budget line itu adalah garis anggaran, budget kita. Jadi harus berada pada garis itu. Kalau nggak ada pada garis itu, berarti nggak sesuai dengan budgetnya. Budgetnya 1.000, tapi belinya 3.000. Nah, itu berarti nggak berada pada nggak berada pada garis budgetnya. Kemudian asumsi yang kedua adalah harus memberikan kombinasi barang yang paling memuaskan. Jadi bisa jadi nanti yang berpotongan atau menyinggung budget line itu ada banyak, ya. Nggak selalu satu kurva indifferent yang menyinggung. Itu bisa ada banyak. Ya. Nah nanti kita pilih mana yang paling memberikan kepuasan maksimum. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Di grafik ini. Tadi kan ada yang namanya mengkombinasikan preferensi konsumen dengan budget line. Nah, ini namanya mengkombinasikan ya. Ini adalah utilitas, berarti ini preferensinya konsumen ya. Kan menghasilkan indifferent curve, kurva indifferent. Kemudian ini adalah budget line-nya dikombinasikan menjadi satu grafik. Nah, sekarang kalau kita lihat grafik ini, ya, kalau kita perhatikan asumsinya harus berada pada budget line. Berarti kita lihat di sini kurva mana yang dia berada pada budget line. Kalau kita lihat di sini yang berada pada budget line adalah U dan U2. Di mana yang menyentuh budget line atau menyinggung budget line itu ada 3 titik, yaitu titik A, titik D, dan titik C. Nah, kemudian kan kita harus memilih alternatif. Kan tujuan kita ini. Ada 3 alternatif, karena 3-tiganya menyinggung budget line. Bagaimana cara memilihnya? Kita harus memilih kombinasi barang yang paling memuaskan. Nah, yang mana yang harus dipilih? Titik A, titik D, atau titik C? Kita kembalikan lagi ke asumsinya indifferent curve, kurva indifferent. Dalam asumsi kurva indifferent ada salah satu asumsi yang menyatakan seperti ini. Kurva indifferent yang letaknya paling tinggi atau paling atas itu memiliki nilai utilitas yang lebih tinggi dibandingkan kurva indifferent yang letaknya di bawahnya.
Sehingga kalau kita lihat di sini ada kurva yang berwarna hijau, dan ada U2 yang berwarna ungu. Sehingga kalau kita lihat dari letaknya, jelas nilai utilitasnya yang U2 itu lebih besar daripada yang U. Sehingga dari tiga titik ini, mana yang memberikan utilitas paling tinggi? Yaitu adalah titik yang D. Titik D berarti memberikan nilai utilitas maksimum. Ya. Nah, secara kuantitatif, ya, kalau kita perhatikan, jadi kondisi yang berada pada titik D ini adalah kondisi equilibrium, kondisi yang memberikan kepuasan maksimum, di mana kurva indiferentnya menyinggung garis anggaran pada titik equilibrium. Berbeda dengan berpotongan ya. Kalau berpotongan, kalau menyinggung itu berarti kemiringannya sama persis, itu namanya menyinggung. Ya. Berarti MRS dan kemiringannya anggaran tadi itu, MRS dan rasio harganya itu sama persis. Jadi kemiringannya sama persis. Nah, pada kondisi inilah itu terjadi kepuasan yang maksimum. Jadi kalau di matematika MRS sama dengan rasio harga, kalau diulik ya secara matematis ya itu akan rumusnya bisa berubah lagi menjadi seperti ini ya. Jadi sesuai dengan rumus yang pendekatan sebelumnya sama saja ya. Cuman kan kita nggak perlu pelajari bagaimana dari MRS sama dengan rasio harga berubah menjadi rumus ini ya, terlalu matematis nantinya ya. Karena kita bukan FKIP matematika ya. Oke, ini adalah rumus untuk mencari kepuasan maksimum. Berarti sama aja. Jadi antara pendekatan kardinal dan ordinal tuh masih saling berkaitan. Cuman bedanya di sini utilitas tidak kita kuantitatifkan. Oke, saya rasa di sini kalian sudah paham. Berarti coba kita selesaikan kasusnya. Kita sudah masuk ke langkah ketiga. Kita memilih alternatif ya. Ada market basket, kemudian ada budget 70, kemudian harga makanan $2, harga pakaian $1. Oke, pertama kan tadi kita buat grafiknya, kita masukkan titik koordinatnya, kemudian dari situ kita kita bedakan mana yang lebih baik ya, mana yang lebih banyak. Kemudian kita tanya konsumen mana yang lebih disenangi, sehingga kita bisa membentuk yang namanya kurva indifferent. Terbentuklah kurva indifferent yang ini, bertemu antara titik keranjang B, keranjang A, dan keranjang C. Artinya mereka memberikan kepuasan yang sama. Juga terbentuk kurva-kurva yang lain. Karena kan titiknya pasti, keranjangnya pasti ada banyak ya, nggak cuma 6 ya. Katakanlah di sini ada kurva indifferent yang berwarna hijau, kemudian ini berwarna lain. Saya kasih warna yang berbeda untuk mengindikasikan bahwa itu adalah kurva yang berbeda dengan nilai utilitas yang berbeda pula otomatis ya. Nah, kemudian kita tinggal buat masukin, kita kombinasikan dengan budget line-nya. Kita masukin budget line-nya. Berarti budget line-nya di sini. Oke. Berarti untuk kasus ini, manakah kombinasi yang memberikan kepuasan paling optimum? Jelas, yang pertama adalah yang berpotongan dengan budget line. Berarti yang berpotongan nih hanya dua titik, ada berapa titik nih? Bukan hanya 2 titik berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oh, kok banyak Pak? 5 yang manaan? Ini titik pertama, ini berpotongan, kemudian ini juga berpotongan, ini juga berpotongan, kemudian ini juga berpotongan, ini juga berpotongan. Pertanyaannya adalah mana yang memberikan kepuasan paling optimum? Kita kembalikan lagi ke asumsinya kurva indifferent. Kurva yang letaknya lebih tinggi atau yang di atasnya memiliki utilitas lebih besar dibandingkan kurva di bawahnya. Sehingga bisa kita simpulkan, kan hanya ada 3 kurva nih yang berpotongan. Biru, hijau, dan merah. Berarti yang utilitasnya paling tinggi adalah yang merah.
Berarti kita bisa abaikan yang hijau dan biru. Sehingga tersisa hanya dua titik, dua keranjang, yaitu keranjang A dan keranjang B. Pertanyaannya, manakah yang memberikan utilitas maksimum? A atau B? Coba berpikir sejenak. Atau A atau B? Jawabannya adalah sama saja. Kenapa? Karena keranjang A dan keranjang B, pertama, mereka sama-sama berpotongan pada budget line, artinya sama-sama konsumen mampu membeli kombinasi, baik kombinasi keranjang B maupun kombinasi keranjang A. Jadi dia punya budget untuk beli dua keranjang ini. Ya. Kemudian, karena keranjang B dan A berada dalam satu line kurva indifferent, kan sama-sama berada satu line nih, garis merah kurva indifferent. Artinya nilai utilitasnya sama, baik B maupun A. Artinya konsumen indifferent, tidak peduli. Mau dia dapat kombinasi barang A, mau dia dapat kombinasi barang B, dia sama-sama puas. Ya, sehingga sama saja mau dapat kombinasi B boleh, dapat kombinasi A dengan makanan 20 pakaian 30 juga boleh. Ya. Jadi yang paling maksimum, utilitas maksimum terjadi ketika dia membeli kombinasi atau market basket A dan B, A atau B. Ya. Oke, jadi untuk materi hari ini bisa kalian baca di 3 referensi ini, yaitu bukunya Sadono Sukirno, bukunya Robert, dan bukunya William. Oke, bagi yang mau download materinya bisa di-download di link berikut, yaitu yang bergerak itu ya, di link itu bisa download di sana, itu yang bergerak. Oke, ya. Jadi bisa download di link ini, ya. Atau bisa kalian akses di e-learning, sudah saya upload juga di sana. Oke. Baik, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.